Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok hari, 12 November 2024, yang beberapa dari saham-saham itu masih akan potensi melanjutkan kenaikannya. Disclaimer on, apa yang disampaikan di video ini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Silahkan diatur money manajemennya, diatur analisanya, lalu lakukan keputusan jual beli berdasarkan keyakinan sobat trader semua. Yang pertama adalah MLPL, Multipolar Tbk. Pada perdagangan hari ini menguat tipis 1,57%, closing di 129. Secara bandarmologi ada big akumulasi yang keluar PD, AG, BK, ZP, AZ, yang masuk CC, YP, LG, FDR, KK, XL. Ada foreign flow, net foreign buy sebesar 350 juta. Sudah hampir membentuk swing low, namun ada resist cukup kuat di 137 yang harus ditembus untuk kemudian melanjutkan kenaikannya menuju ke MA20. Target terdekat ada di MA20. Koreksi sudah tertahan. Koreksi dari multipolar ini sejak 1 November sudah tertahan, sedang konsolidasi dan sudah bertahan di atas support 120. Sempat coba menyentuh 120 di tanggal 8 November, koreksi ke arah situ, tertahan, naik, high-nya di 133. 11 November ini sempat ke 134, namun closingnya dibawa turun ke 129, masih belum diperbolehkan naik. Secara volume cukup menarik, hampir rata-rata dengan perdagangan kemarin 8 November 2024, RSI stokastik sudah oversold, dan pada perdagangan sejak 5 November ini ada asing masuk, meskipun pada perdagangan 8 November asing jualan cukup besar, namun hari ini 11 November 2024 asing kembali masuk. Dan secara bandarmologi ada big akumulasi, average top bar-nya di 130, 131, 127. LG ini yang cukup dapat average bawah, 127 LG. Sedangkan yang lain average-nya cukup atas karena memang akumulasi di harga atas. Cukup terjaga tadi selama akhir sesi kedua, terjaga beberapa kali di 130, 129, 131. Hanya akumulasi di sekitar area situ. Tentu intinya akan menarik untuk MLPL pada perdagangan esok hari karena ada big akumulasi. Average top bar-nya di 130, sehingga harus ada kenaikan dulu untuk top buyer pada perdagangan hari ini bisa take profit ya. Dia akumulasi cukup banyak, 171.000 lot. Kalau memang ingin profit lebar, maka harganya harus dinaikkan dulu, memancing trader-trader yang lain, membuat keramaian di MLPL, harganya diangkat, nanti bisa take profit di harga tinggi. Bisa dipantau untuk MLPL pada perdagangan esok hari. Bagi sobat trader sudah punya dari harga bawah atau baru beli di harga tadi 130, 129, jika besok open 90 bisa spekulasi buy, namun jika besok open high maka lebih baik BEP, amankan modal, cut loss sebelum nanti dibawa turun cukup dalam. Jika baru turun 1 tick, 2 tick, bisa amankan modal terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dekat-dekat support ke 122, 123, bisa spekulasi buy lagi di harga bawah. Yang jelas ini kemungkinan akan konsolidasi sideways di range sekitar 120 sampai resist berikutnya di 136. Akan konsolidasi sekitar situ. Nanti
Jika berhasil breakout di 136, kemudian akan melanjutkan kenaikannya untuk MLPL. Selanjutnya SSIA. Pada perdagangan 11 November 2024, secara meteorologi netral, yang keluar CC, BK, PD, AK, IF, yang masuk XA, DX, DP, YU, YP. Secara teknikal, beberapa waktu yang lalu tertahan di support 1100, kemudian tanggal 8 November ada sentimen laporan keuangan kuartal 3-nya yang cukup bagus, sehingga mengalami penguatan 5,43%, closing di 1165. Pada perdagangan 11 November ini sempat diangkat naik di awal sesi di markup harganya untuk bisa jualan di harga atas, kemudian koreksi di bawah turun, closing di 1135. Kinerjanya cukup solid, masih akan ada kemungkinan koreksi lanjutan ke dekat-dekat support di 1100. Asing jualan 3 miliar, secara meteorologi netral. Namun ini sudah golden cross, RSI stokastik sudah tambah golden cross di kemarin 8 November karena memang kenaikannya cukup tinggi. Maka jika ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat support di sekitar 1100 bisa spekulasi buy. Jika bertahan di atas support, maka ada potensi melanjutkan kembali kenaikannya mendekati ke MA20 di sekitar 1200. Namun jika berturun dari support 1100, langsung amankan modal, batasi resiko, jangan sampai terlambat. Nanti kalau memang ada indikator-indikator yang mendukung untuk kita bisa entry di SSIA lagi, baru kita entry. Saat ini indikatornya mendukung, meteorologinya netral, volume kemarin bagus, 8 November, RSI stokastik golden cross, sehingga mendukung. Maka jika ada koreksi-koreksi, itu berarti diskon, sudah ada tanda-tanda bahwa akan segera melanjutkan kenaikan, setidaknya ke 1190, ke 1200, kemungkinan akan bisa. Mepet-mepet ya 1180 ya. Akumulasi pelan-pelan di harga bawah jika berturun dari 1100, batasi resiko. SSIA bisa dimasukkan watchlist kembali untuk perdagangan esok hari 12 November 2024. Selanjutnya MAPA. MAP aktif Adi Perkasa. Pada perdagangan hari ini melemah 3,38%, closing di harga 1000. Secara meteorologi small distribusi yang keluar AZCC PDY UTP, yang masuk DX ZP BB AK BK. Secara teknikal tanggal 7 November menunjukkan bahwa MAPA bertahan di support 970, sehingga ini kita buat support di 970. Kita gambar potensial koreksinya, benar ada koreksi, dan harapannya akan ada lanjutan kenaikan dari MAPA. Volume pada perdagangan 7 November cukup besar. Volume cukup besar, disertai kenaikan cukup besar. Meskipun 3 hari terakhir asing jualan, bahkan 11 November ini asing jualan 2,8 miliar. Namun karena ini dekat dengan support, maka risk rewardnya menarik. Kita bisa beli-beli dekat support di 970. Jika dikasih koreksi, bisa spekulasi buy di MAPA. Jika ada koreksi, kalau tidak ada koreksi, dan besok open sama dengan low, juga bisa spekulasi buy untuk MAPA. Silahkan dimasukkan watchlist untuk perdagangan esok 12 November 2024. 970 menjadi area di mana MAPA, ini kurang pas ya, 970. Ya, di sini. 970 menjadi area di mana MAPA tertahan pada beberapa waktu yang lalu dan sangat dekat sekali dengan MA20 ya. Seperti pada umumnya emiten, ketika memang dia akan melanjutkan uptrendnya, dia akan tertahan di MA20-nya. Seperti PNLF yang baru kita bahas di video sebelumnya, bahwa ketika memang
PNLF itu mendekati EMA 20, maka bisa dipantau untuk spekulasi buy. Beberapa waktu yang lalu kita bahas seperti itu, dan benar terbukti PNLF akhirnya tertahan di EMA 20, kemudian hari ini menguat cukup tinggi. Nah, MAPA ini sedang konsolidasi koreksi-koreksi wajar mendekat ke EMA 20-nya. Jika memang akan melanjutkan uptrendnya, koreksi pada perdagangan 11 November ini cukup bagus, sudah dekat dengan EMA 20, seperti halnya di tanggal 7 November dekat dengan EMA 20, kemudian naik kencang. Nah, ada potensi besok jika ada koreksi-koreksi ke dekat 970, kemudian tertahan di EMA 20, naik, bisa di tanggal 12 Novembernya langsung naik, atau di tanggal 13 Novembernya naik. Atau skenario yang lebih bagus lagi, 12 November langsung open low, pertanda bahwa memang MAPA akan melanjutkan kenaikannya. Nah, 12 Novembernya langsung naik. Ini salah satu emiten yang cukup volatil, naiknya lumayan, koreksinya juga lumayan. Maka kalau sudah naik, kita TP maksimal, kemudian turun, kita cari area entry yang pas untuk bisa dapat di harga murah. Beli di sini, jual di sini, nanti beli di sini, jual di sini lagi. Strateginya seperti itu untuk MAPA. Kita pantau-pantau, karakternya memang untuk swing trading, tidak untuk follow the trend. Ya. Meskipun ini juga memang masih belum patah tren, namun jika kita bisa manfaatkan beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas berkali-kali, sepertinya akan lebih efektif, efisien. Silakan dimasukkan watchlist untuk MAPA pada perdagangan 12 November 2024. Selanjutnya kita bahas TINS, timah TBK yang memang ada request, dan terlepas dari itu ini sudah jadi watchlist Joy Trader untuk memang rencananya akan dibahas. Secara bendermologi, big akumulasi menarik, yang keluar DH, BKSG, AKMC yang masuk ZP, HP, YP, AZ, YU, CP. Average stop-nya di 1429. Koreksi ke dekat support di 1400, closingnya ada di 1420. Kalau dilihat secara time frame 1 jam kurang begitu kelihatan, coba dengan time frame 4 jam. Ini seperti membentuk double top memang ya. Seperti membentuk double top, maka TINS ini pas di EMA 20-nya, time frame 4 jam juga. Sudah seharusnya pada perdagangan esok 12 November 2024, kalau dia ingin melanjutkan uptrendnya harus lanjut naik ya. Karena time frame 4 jamnya seperti membentuk double top. Jika breakdown dari 1400 menjadi support kuatnya dari 1400 dengan volume besar, kemungkinan akan lanjut koreksi, bahkan koreksi ke 1360, 1350. Potensial membentuk double top secara time frame 4 jam. Secara time frame daily memang tampak beberapa kali masih gagal menembus 1520. Tanggal 5 November mentok di 1520. Tanggal 6 November naik di awal sesi, kemudian di bawah turun. Tanggal 8 November open high langsung di 1530. Tidak mampu bertahan di atas itu, bawa turun. Di markup tanggal 8 November. Meskipun di markup harganya ini ternyata asing masih ada masuk. Berarti average asing ya cukup tinggi. Ada di sekitar 1500-an sini. Dan 11 November masih akumulasi asing. Asing masuk 6,9 miliar. Masih cukup menarik karena asing terus masuk dan baru jualan sedikit di sekitar 17 sampai 21 Oktober. Nih, hanya keluar sedikit. Selain itu asing terus akumulasi. Maka sebenarnya akan lebih baik jika TINS ini konsolidasi dulu di sekitar 1400 atau sampai ini mendekat ke atas, EMA 20-nya mendekat ke atas, dan
TINS koreksi ke EMA 20 justru akan lebih baik. Jika ada koreksi ke EMA 20 sekitar 1370 saat ini, atau support yang kita gambar dari 1360, support kuat, harusnya nanti bisa kemudian melanjutkan kenaikannya untuk TINS. Jika kita lihat pada waktu setelah breakout sideways lamanya, sideways lama resistennya ada di 1090-an sini, breakout dengan volume cukup besar, tidak pernah dikasih koreksi ke dekat 1090 ya. Mentok-mentok tanggal 2 Oktober ini low-nya ada di 1110, tidak sampai ke 1100 bahkan. Tidak sampai ke 1100, koreksi ke sampai 1090 kemudian naik. Nah, ini kemungkinan kalau memang ada koreksi-koreksi di sini low-nya di 1400 ya. Setidaknya ada koreksi ke 1400 sudah lumayan. Kalau ada koreksi 1400, 1390 maka bisa spekulasi buy di TINS. Namun koreksinya juga sudah beberapa hari disertai asing masuk. Nah, tinggal menunggu asing ini masih akan akumulasi di harga bawah atau sudah tidak sabar untuk segera menaikkan harganya. Kalau masih akan akumulasi di bawah, maka harganya memang akan dibuat turun, overnya dipertebal, bidnya dikasih, bidnya permintaannya akan dikasih oleh buyer sehingga ada yang haki. Ya, harapannya mendapat harga murah. Bisa kita pantau untuk TINS pada perdagangan esok 12 November 2024, silahkan dimasukkan watchlist. Akumulasi asing masuk, meskipun ini RSI-nya sudah tampak seperti golden cross, namun masih ada potensi untuk TINS bisa melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya Pegas, yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 2,29%, secara fundamentologi netral, yang keluar BKNI, BB, AKYU, yang masuk PD, DH, ZP, GROD. Asing keluar 17 miliar pada perdagangan hari ini. Koreksi ke dekat support, low-nya ada di 1470 pas di dekat support, kemudian menguat closing di 1495. Cukup menarik untuk perusahaan gas negara. Volume pada perdagangan 7 November ini cukup besar, sehingga koreksinya ini bisa dibilang koreksi wajar. Meskipun volumenya juga lumayan dan asing juga jualan, namun ini cukup menarik karena memang sudah beberapa kali naik, koreksi, naik, koreksi. Nah, tertahan di support 1470, masih ada potensi untuk Pegas kembali menguat ke resistennya ada di 1560. Beberapa kali masih gagal bertahan di atas 1560. Bisa tawar-tawar di dekat-dekat harga 1470 untuk spekulasi buy di Pegas. Silahkan dipantau untuk Pegas. Selanjutnya Gisco, yang menjadi salah satu request dari Sobat Trader untuk dibahas. Secara fundamentologi ada big akumulasi yang masuk YP, GR, PD, AK, YP, yang keluar CC, NI, XL, FS, LS, XC. Closing di harga 101, sempat menguat ke 105, pada akhirnya hanya menguat 2,02%. Secara fundamentologi ada big akumulasi, asing keluar 96 juta, volume bagus ya, tampak ada kenaikan volume. Koreksi sejak tanggal 25 Oktober ini naik kencang, di spike, di markup untuk bisa jualan. Setelah itu koreksi cukup dalam, RSI sudah oversold, kemudian golden cross pada perdagangan 8 November menguat 5,32%, tertahan di MA 200,
kemudian melanjutkan kenaikannya sudah membentuk swing low. Namun candle pada perdagangan 11 November ini ekornya cukup panjang sehingga potensial akan ada koreksi lanjutan untuk Costco Plantations ya. Namun juga tetap bisa naik. Kalau sudah volume seperti ini sebenarnya akan melanjutkan kenaikannya. Namun apakah akan koreksi dulu baru naik atau langsung naik? Sepertinya akan koreksi dulu baru naik. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat 99, 98 atau bahkan di EMA 20 97, maka bisa spekulasi buy untuk Gesco. Average to bar-nya pada perdagangan 11 November di 102, 103, 102. Memang average to bar-nya cukup tinggi padahal mereka akumulasi, namun akumulasinya di harga yang cukup tinggi. Nah, maka bisa kita pantau pada perdagangan besok jika memang top bar-nya ini tetap menghendaki bahwa Gesco tidak dibawa turun dulu bahkan langsung diangkat naik, ya kita bisa ngikut di keretanya Gesco jika langsung naik kencang. Bisa dipantau untuk Costco Plantation pada perdagangan esok 12 November 2024 karena ada big akumulasi dan kenaikan disertai dengan volume. Jika ada koreksi justru bisa kita dapat di harga diskon. Yang jelas jangan sampai breakdown dari 96 atau breakdown dari EMA 200 yang jelas-jelas kuat EMA 200-nya ini. Sudah terbukti menahan koreksi dari Gesco, maka jika breakdown dari EMA 200 sudah CL habis. Silahkan dipantau untuk Gesco. Asing terus akumulasi sebenarnya ini. Dari 4 November ini asing masuk terus tipis. 8 November pun asing masih masuk disertai dengan kenaikan. Meskipun pada perdagangan 11 November ini asingnya jualan tipis, namun tetap menarik untuk Gesco pada perdagangan esok. Selanjutnya aneka tambang yang pada perdagangan hari ini 11 November 2024 terkoreksi cukup dalam. 3,47%, closingnya ada di 1530. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya bahwa Antam ini masih belum mampu menembus EMA 20 dan berpotensi koreksi ya, dan benar koreksi sehingga tanggal 11 November pun masih melakukan koreksinya. Namun koreksinya disertai dengan volume kecil ya, sehingga masih akan ada potensi untuk Antam bisa melanjutkan kenaikannya. Ini koreksi dengan volume kecil. Kenaikan tanggal 4 November, asing masuk, naik, volume besar. 5 November, asing masuk, volume besar, naik. Kemudian koreksi tanggal 6 November, cukup dalam memang, namun koreksinya volume kecil. Nah, tanggal 7 November, asing masuk, volume besar, kenaikan besar. Karena diawali dengan koreksi cukup dalam terlebih dahulu ke dekat support di 1475, 1480. Koreksi ke sini tertahan, kemudian langsung naik. Nah, perdagangan 8 November sempat diangkat ke 1610, belum mampu breakout di MA 20-nya. Namun, koreksinya juga dengan volume kecil. Begitu pula pada perdagangan 11 November ini, volumenya kecil. Meskipun koreksinya cukup dalam. Bisa dipantau untuk Antam pada perdagangan 12 November 2024. Secara bentar lagi memang di big distribusi yang masuk KK, SQ, CCNI, PDXL, yang keluar AK, YP, EP, DP, OD, YU. Bisa dipantau untuk aneka tambang pada perdagangan esok 12 November 2024. Jika ada koreksi-koreksi yang cukup dalam seperti 7 November ini, jangan ragu untuk spekulasi buy. EMA 50-nya ada di 1500. Jika ada koreksi ke dekat-dekat EMA 50 di 1500 bisa spekulasi buy untuk aneka tambang. Kemungkinan ini tidak akan dikoreksi untuk cukup waktu yang lama ya. Kemudian koreksi sebentar untuk lanjut naik. Yang memang harus diusahakan adalah breakout dari 1600 dulu pas di EMA 20 dan pas di resistensi psikologisnya. Selanjutnya WIFI.
Pada perdagangan 11 November, secara bandarmologinya netral, sempat menguat cukup tinggi ke 426 di awal sesi, namun kemudian sempat dibawa turun juga ke 404, akhirnya closingnya di 410. Yang keluar YB, CC, BKSG, yang masuk FS, XA, TP, GR. Secara resi stokastiknya sudah golden cross beberapa waktu yang lalu, disertai dengan volume yang besar. Lalu pada perdagangan 8 November ini, di markup harganya di awal sesi ke 448, akhirnya kemudian harganya dibawa turun sampai closing di 406. Nah, pada perdagangan 11 November ini, sempat naik juga, namun kemudian dibawa turun ke 410 closingnya. Menguat 0,99%, tipis saja. Volume koreksi tampak seperti koreksi ya. Ini volume kecil sehingga memang koreksi-koreksi wajar. Seperti halnya PNLF, ini akan cukup menarik jika ada koreksi-koreksi ke dekat support di MA20. Ini tanggal 31 Oktober menyentuh MA20 naik, kemudian tanggal 4 November hampir menyentuh MA20 naik, konsolidasi, pas sudah dekat MA20 baru naik. Maka ini kemungkinan akan mendekat ke MA20-nya dulu untuk menunjukkan kondisi uptrendnya bahwa dia mampu bertahan di MA20. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat MA20 di 384 sekarang memang, namun support kuatnya ada di 390. Jika ada koreksi ke 390, bisa spekulasi buy untuk WIFI. Kalau untuk trading jangka pendek ini cukup volatil memang, bisa dipantau-pantau. Jika ada koreksi dengan bandingan cukup kuat, bisa manfaatkan pantulannya untuk langsung take profit 2-3 tick dari area beli ketika kita manfaatkan pantulan. Untuk WIFI juga bisa dipantau pada perdagangan 12 November 2024. Namun ini akan sangat menarik jika diberi koreksi dulu. Seperti halnya PNLF. Jika ada koreksi-koreksi justru kita beli ya. Saat ini harga tanggung dengan resist juga cukup dekat, dengan support dan area CL-nya cukup jauh. Lebih baik kita pasang alert jika WIFI sampai ke harga 400, maka kita bisa pantau pelan-pelan. Apalagi jika WIFI sampai ke harga 390, maka bisa spekulasi buy untuk WIFI. 390, 392 akan menjadi area entry yang cukup menarik untuk WIFI. Base price-nya akan ada di sekitar situ. Silahkan dipantau untuk WIFI. Selanjutnya WIRG. Yang pada perdagangan hari ini secara bandarmologinya cukup menarik, ada big akumulasi. Ini kita bahas karena memang ada beberapa sobat trader yang entry di WIRG. Secara teknikal bertahan di support 112, 113 yang menjadi supportnya saat ini. Koreksi pada perdagangan 8 dan 11 November ini koreksi dengan volume kecil, maka cukup menarik untuk WIRG ya. Kita lihat di sini 7 November kenaikan disertai dengan volume besar, namun 8 November dan 11 November koreksinya disertai dengan volume kecil. Pada perdagangan 11 November sempat dibawa turun ke 112, namun kemudian diangkat naik ke 116. Closingnya cukup menarik, membentuk candle hammer ya, membentuk candle hammer. Maka jika besok perdagangan 12 November 2024 WIRG berhasil breakout di 118, breakout 118, bertahan di atas 118 berpotensi akan ke 122, 123 ya, bisa kita pantau besok jika WIRG berhasil breakout di 118 dan bertahan di atas 118. Bagi sobat trader yang sudah menyadari ke atas, besok bisa average down jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya adalah open low, kemudian
ada keramaian, baru bisa spekulasi buy. Open low ada keramaian, bid lebih besar daripada offer, bisa spekulasi buy. Average down atau entry baru. Kalau memang breakout dari 118 bertahan di atas itu dan baru beli sedikit, bisa tambah. Namun akan lebih baik jika memang dapat di harga murah, sebab satu tiknya ini sudah terasa persentasenya. Dapat murah akan lebih baik untuk WIRG. Silahkan dipantau untuk perdagangan esok 12 November 2024. Karena ada asing masuk juga ternyata, meskipun tipis ada asing masuk. Seperti yang kami bahas di channel bahwa WIRG ini akan sangat menarik jika ada asing yang masuk. Ya, kalau asingnya tidak masuk, maka ini menjadi kurang menarik. Selanjutnya DSNG yang pada perdagangan hari ini masih menguat, sudah menguat 6 hari berturut-turut. Sejak kita buatkan trading plan pada 4 November, dia terus menguat. Enjoy profit bagi sobat trader sudah punya dari harga 1080-an saat kita buatkan trading plan. Kita buatkan trading plan karena bertahan di EMA 20 ya. Dekat dengan EMA 20, maka kita buatkan trading plan. Hari ini perdagangan 11 November 2024, small akumulasi yang keluar MG, DR, AK, TP, CC, YB, yang masuk ZP, YU, CP, PD, XL. Jika melihat kenaikan hari ini 11 November 2024 cukup tinggi 6,17%, namun volume tidak begitu besar, maka rawan koreksi ya. Setelah breakout bullish flag-nya, pattern bullish flag-nya ini naik cukup kencang. Memang tidak kita buatkan trading plan karena sangat rawan sekali koreksi, apalagi perdagangan 11 November ini naik tidak disertai dengan volume besar ya. Divergen. Ada potensi akan ada koreksi untuk perdagangan esok 12 November 2024. Kemungkinan akan ada koreksi ke 1250, akan ada koreksi ke 1210, 1200 untuk DSNG. Nanti jika memang ada koreksi-koreksi, berarti memang valid bahwa kalau memang naik tinggi tidak disertai dengan volume besar, berarti ini hanya markup harga untuk pada perdagangan berikutnya akan ada trader yang antri di bid sehingga big money bisa jualan di harga-harga atas, bisa dihaki. Maka untuk di SNG sudah dari beberapa waktu yang lalu memang lebih baik wait and see saja kalau tidak tahu cara entry yang pas dengan memantau running trade. Nah, karena sudah rawan koreksi. Mari kita lihat besok 12 November 2024 masih wait and see untuk di SNG, tidak untuk dikejar harganya kecuali memang mampu memantau running trade keramaian yang ada di DSNG. Kalau mampu maka silahkan diatur saat ramai ya bisa spekulasi buy. Saat memang sepi seperti ini ya hati-hati saja, lebih baik wait and see. Ini watchlist hanya untuk wait and see, tidak untuk dimasukkan WL pada perdagangan esok 12 November 2024. Yang terakhir bonus, mari kita bahas sekilas terkait BBRI yang pada perdagangan 11 November 2024 kembali terkoreksi gap down di closingnya harga 460, sedang teknologi big distribusi dan asing jualan 700 miliar. Yang keluar KZZP, BBDP, yang masuk CC, AK, PD, AZ, YB, BK, XL. Sudah breakdown dari support 4.500 ya, breakdown dari support 4.500, koreksinya cukup dalam, mencoba menutup gap yang ada di sini ternyata. Sudah tertutup ya, ini sudah tertutup ya. Koreksinya closing di 4460. Volume buangan masih cukup besar, asing juga masih jualan masif, masih belum tampak bottom dari BBRI ini di mana.
Strategi untuk BBRI adalah nanti beli banyaknya jika memang sudah seperti perdagangan tanggal 20 Juni ini ya. Sudah seperti tanggal 20 Juni ini candle di hari itu sudah menutupi dari candle sebelumnya, bullish engulfing. Ketika sudah ada candle seperti ini, maka kita bisa spekulasi buy, beli dengan harga banyak. Namun syaratnya harus dekat dengan support. Di tanggal 3 Juni ini seperti tampak bullish engulfing, namun ternyata di bawah koreksi lagi. Nah, maka memang yang paling pas adalah kita tidak perlu mengharap bisa dapat di harga bottom. Selagi memang kita yakin bahwa BBRI ini akan naik untuk beberapa bulan ke depan, ya semakin ada harga yang murah, maka bisa kita spekulasi baik. Yang jelas ini memang koreksinya belum ada bukti bahwa dia bertahan, masih koreksi yang cukup dalam, masih belum ada candle hijau sama sekali, meskipun di 11 November hari ini sempat diangkat ke 4.540, namun ternyata di bawah turun lagi. Bisa kita tunggu-tunggu lagi koreksinya ke sekitar 4.380-an. Jika ada koreksi ke sekitar situ, nanti kita pantau-pantau lagi apakah memang dia sudah mulai ada perlawanan atau justru makin turun dalam. Itu beberapa pembahasan watchlist untuk perdagangan esok 12 November 2024. Ada yang menarik, ada yang wait and see. Silahkan dianalisa ulang. Untuk keputusan entry, jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.